Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita lagi di dalam Yesus Kuatku. Hari ini berharap kita akan menjalani hari ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan pengharapan kita senantiasa tertuju kepada Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh menjalani lagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kiranya Tuhan yang terlebih dahulu memulai semuanya itu di dalam kami. Berjalanlah bersama kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu akan senantiasa memberikan kami kekuatan, sukacita dan semangat menjalani hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul Happy Ending, dengan mengambil satu ayat di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Materi tentang pencobaan merupakan bahasa klasik bagi setiap anak-anak Tuhan, karena ini merupakan bagian daripada perjalanan rohani setiap orang-orang yang percaya. Siapapun yang ada di kolong langit ini pernah mengalami yang dinamakan pencobaan. Tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga sering mengalami hal ini. Dan pencobaan itu merupakan sebuah masalah dalam kehidupan kita. Pencobaan itu seperti beban yang kita harus pikul, kita harus tanggung. Kalau kita mengambil sebuah kiasan contoh kapal yang ada di tengah lautan. Ketika lautan itu lagi tenang, teduh, kapal ini berlayar dengan mulus. Tetapi begitu ada goncangan, begitu ada badai di tengah lautan itu, kapal ini akan terombang-ambing, yang membuat kapal ini tidak berlayar secara mulus seperti yang diharapkan. Ini sebagai gambaran, kita itu seperti kapal yang ada di tengah lautan. Ketika cobaan itu datang, itu sangat mengganggu perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku, siapapun tidak mau mengalami apa yang dinamakan dengan pencobaan. Apakah pencobaan itu terlalu sulit untuk kita hadapi? Ini sebuah pertanyaan kepada kita. Atau menghindarkah kita dari cobaan itu? Alkitab menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Biasanya di sini karena tidak melebihi kekuatan kita. Kalau seandainya pencobaan itu melebihi kekuatan kita, berarti itu dinamakan hal yang luar biasa. Tetapi Alkitab menjelaskan pencobaan yang kita alami itu hal yang biasa. Namun, banyak di antara kita ketika mengalami pencobaan tidak kuat, tidak sanggup. Sehingga banyak orang-orang yang percaya mundur dari Tuhan. Itu sangat menyedihkan sebetulnya. Saya memberikan sebuah ilustrasi antara bapak dan anak. Seorang bapak yang baik
dia tidak akan memberikan beban kepada anaknya. Misalnya anaknya ini hanya bisa menanggung atau memikul beban seberat 20 kg. Bapak ini tidak mungkin akan memberikan dia beban seberat 30 kg karena hal itu melebihi dari kekuatannya dia. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Bapak kita memberikan kita beban sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita hanya 20 kg, tidak mungkin akan diberikan 30 kg. Karena kita tidak akan mampu untuk menanggungnya. Kita boleh melihat satu contoh di dalam firman Tuhan mengenai kisah Ayub. Bagaimana di dalam pikiran kita, logika kita bahwa apa yang dialami oleh seorang Ayub bukanlah cobaan yang biasa. Tetapi itu adalah satu cobaan yang luar biasa. Begitu melelahkan, begitu dramatis apa yang dialami oleh seorang Ayub. Dan ketika dia mengalami hal ini di luar nalar kita. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya sendiri. Dan satu lagi, dia kehilangan dukungan daripada istrinya ketika dia mengalami cobaan yang begitu berat di dalam hidupnya. Tetapi Ayub mampu bertahan di tengah-tengah cobaan itu. Kenapa dia mampu bisa bertahan? Inilah hal yang perlu kita pelajari dari kisah seorang Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan yang kita alami itu, Alkitab mengatakan hal yang biasa. Kenapa? Karena kita sanggup untuk menanggungnya. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita solusi. Tuhan kasih jalan keluar. Ketika cobaan itu datang, Tuhan bukakan jalan bagi kita, sehingga kita mampu untuk menanggung cobaan hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sementara kita alami sekarang? Pencobaan apa yang sementara kita jalani sekarang? Masih mampukah kita menjalani semua itu? Firman Tuhan memberikan kita satu sukacita. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ketika kita menghadapi pencobaan itu, sulit bagi kita untuk berbahagia. Tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Rupanya di balik segala peristiwa pencobaan yang kita alami itu, Tuhan sudah menyediakan sesuatu bagi kita. Ayub, ketika Tuhan memulihkan dia, Tuhan kembalikan apa yang sudah hilang. Anak-anaknya, hartanya, kekayaannya dikembalikan bahkan 2 kali lipat. Inilah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan. Itu sebabnya pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa. Seandainya pun tiap hari kita menjalani cobaan hidup itu, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan untuk kita jalani. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, memberikan kami lagi kekuatan, semangat, sukacita untuk kami menjalani hari-hari, sekalipun menjalani itu dengan berbagai pencobaan hidup ini. Pencobaan yang kami alami itu ada hal yang biasa, karena Tuhan memberikan kami jalan keluar ketika kami dicobai. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.